Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan saya, Yeni Isnaini, untuk membahas materi tentang Posbindu PTM atau Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap dalam kondisi sehat dan siap untuk menerima materi yang akan saya sampaikan. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami tentang Posbindu penyakit tidak menular. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan atau mengikuti kegiatan Posbindu penyakit tidak menular. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular merupakan salah satu upaya kesehatan berbasis masyarakat yang bersifat promotif dan preventif dalam rangka deteksi dini dan pemantauan faktor resiko penyakit tidak menular. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Untuk faktor resiko penyakit tidak menular meliputi merokok, konsumsi alkohol, kemudian pola makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, obesitas, kemudian stres, hipertensi, hiperglikemi, hiperkolesterol. Untuk kelompok penyakit tidak menular utama adalah yang pertama ada diabetes mellitus, kemudian ada kanker, yang selanjutnya ada penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian ada penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, kemudian ada gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran Posbindu penyakit tidak menular. Untuk tujuannya di sini adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko penyakit tidak menular. Sedangkan untuk sasarannya, sasaran utama adalah kelompok masyarakat sehat, kemudian beresiko dan penyandang penyakit tidak menular berusia 15 tahun ke atas. Untuk yang selanjutnya, bentuk kegiatan dari Posbindu penyakit tidak menular itu ada 10 kegiatan yang akan kita bahas satu persatu. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu kegiatan penggalian informasi dengan wawancara sederhana tentang riwayat penyakit tidak menular pada keluarga dan diri peserta, kemudian bagaimana aktivitas fisiknya, apakah peserta tersebut merokok atau tidak, kemudian bagaimana porsi makan dari peserta tersebut, ya, apakah makan sayur, buah setiap hari, kemudian adanya potensi terjadinya cedera atau mungkin adanya kekerasan dalam rumah tangga, serta informasi lainnya yang bisa kita gunakan untuk identifikasi dari peserta Posbindu penyakit tidak menular tersebut. Dan aktivitas ini akan dilakukan saat pertama kali kunjungan dan berkala sebulan sekali. Untuk yang kedua adalah kegiatan pengukuran berat badan, kemudian tinggi badan, indeks massa tubuh atau IMT, lingkar perut, analisis lemak tubuh, dan tekanan darah. Sebaiknya diselenggarakan 1 bulan sekali. Kemudian analisa lemak tubuh hanya bisa dilakukan pada anak yang berusia di atas 10 tahun. Kemudian untuk anak, pengukuran tekanan darah disesuaikan dengan ukuran mansetnya, ya, manset untuk mengukur tekanan darah yaitu dengan ukuran lengan atas pada anak, apakah sudah bisa digunakan pada anak tersebut atau belum. Untuk kegiatan pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan fungsi paru secara sederhana. Diselenggarakan 1 tahun sekali itu bagi yang sehat, kemudian 3 bulan sekali bagi yang beresiko, dan 1 bulan sekali untuk yang memang ada gangguan paru-paru. Kemudian untuk pemeriksaan APE atau arus puncak ekspirasi itu dilakukan pemeriksaan dengan alat yang namanya peak flow meter, ya, pada anak dimulai usia 13 tahun ke atas. Kemudian pemeriksaan fungsi paru sederhana sebaiknya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memang sudah terlatih. Untuk kegiatan yang keempat yaitu pemeriksaan gula darah. Bagi individu yang sehat itu paling sedikit diselenggarakan 3 tahun sekali. Jadi harapannya untuk peserta yang sehat itu tetap melakukan pemeriksaan gula darah minimal, ya,
3 tahun sekali. Kemudian bagi individu yang memang memiliki faktor resiko, misalnya dari orang tuanya begitu ya, dari ayah ibunya atau mungkin dari kakek neneknya memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus, itu diharapkan paling sedikit 1 tahun sekali melakukan pemeriksaan gula darah. Dan pemeriksaan ini bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan juga gitu ya. Untuk kegiatan yang kelima adalah pemeriksaan kolesterol dan trigliserid. Bagi yang sehat itu dianjurkan 5 tahun sekali melakukan pemeriksaan kolesterol total dan trigliserid. Kemudian untuk yang memiliki faktor resiko itu paling tidak 6 bulan sekali. Kemudian untuk yang memang ada gangguan ya, atau mengalami gangguan lemak dalam darah ya, itu minimal 3 bulan sekali. Ini juga dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, karena harus diambil sampel darahnya begitu ya. Atau mungkin teman-teman bisa melakukan ini kalau di Posbindu tidak tersedia, bisa di rumah sakit ya, untuk melakukan pemeriksaan kadar kolesterol dan trigliserid. Untuk kegiatan yang keenam adalah kegiatan pemeriksaan IVA atau inspeksi visual asam asetat ya. Ini untuk perempuan ya. Dilakukan minimal itu 5 tahun sekali untuk individu yang sehat. Kemudian jika memang pernah dilakukan tindakan pengobatan, itu bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali gitu ya. Dan ini dilakukan oleh petugas kesehatan yang terlatih, nanti bekerja sama dengan puskesmas ya, untuk yang kegiatan keenam ini di Posbindu penyakit tidak menular. Baik, untuk kegiatan yang ketujuh yaitu kegiatan pemeriksaan kadar alkohol pernafasan dan tes amfemin urin ya, bagi kelompok secara umum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dan yang kegiatan yang kedelapan adalah kegiatan konseling dan penyuluhan. Ini harus selalu dilakukan pada setiap pelaksanaan Posbindu penyakit tidak menular. Hal ini penting dilakukan, kenapa? Karena pemantauan faktor risiko akan tidak atau kurang bermanfaat bila masyarakat tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya. Selanjutnya yang kesembilan. Yang kesembilan adalah kegiatan aktivitas fisik ini ya. Nah ini bisa dengan cara senam bersama begitu ya, atau mungkin mengadakan sekarang yang lagi booming sepeda begitu ya, bersepeda bersama gitu, atau mungkin kegiatan lainnya yang bisa dilakukan secara rutin. Ini tentunya tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara Posbindu PTM, tapi juga bisa nanti oleh ibu-ibu kader yang ada di desa gitu ya. Nah nanti bisa dilakukan kegiatan fisik secara bersama oleh warga masyarakat, bisa dari anak-anak, remaja, bahkan mungkin dewasa begitu ya. Kemudian yang ke-10 adalah kegiatan rujukan ke fasilitas layanan kesehatan dasar di wilayahnya dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, termasuk upaya respon cepat sederhana dalam penanganan prarujukan. Itu tadi 10 kegiatan yang ada di Posbindu penyakit tidak menular. Baik ya, itu tadi materi untuk Posbindu penyakit tidak menular. Harapannya teman-teman bisa paham dan kedepannya teman-teman bisa mengikuti kegiatan Posbindu penyakit tidak menular supaya lebih paham dan bisa mengaplikasikan apa yang sudah didapat di kampus dipraktekkan di masyarakat. Itu saja materi dari saya. Saya rasa cukup untuk materi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.